Pasar Cibunar di Garut masih gelap saat langit baru saja mengusir embun malam. Namun aroma anyir ikan, bau rempah, dan hiruk-pikuk para pedagang mulai terasa. Tapi satu hal yang paling ditakuti bukanlah harga cabai yang naik, melainkan suara berat seorang pria bertubuh tambun, bertato harimau di dada, dan kepala licin mengilap bagai panci baru digosok. Ia dikenal dengan nama Purno Botak, preman pasar yang tak pernah tersenyum kecuali saat menamparkan pedagang yang menolak setor. Purno berjalan gagah di antara lapak-lapak dengan langkah seperti singa lapar. Di belakangnya mengekor Ujang Toprak, anak buahnya yang bertubuh kurus dan lugu, namun selalu ikut dalam aksi-aksi brutal. Setiap hari, Purno memalak pedagang, Rp5.000 untuk lapak kecil, Rp10.000 untuk lapak besar, dan tambahan Rp15.000 kalau pedagang berani menatap matanya lebih dari 5 detik. Tak ada yang berani menolak. Sekali menolak, malamnya lapak bisa lenyap terbakar misterius. Suatu pagi, seorang pedagang buah bernama Mang Usep mencoba melawan. "Purno, cukup, kami ini rakyat kecil, jangan kau hisap terus keringat kami," katanya dengan gemetar. Jawabannya, sebuah bogem mentah mendarat di rahang Mang Usep, diiringi tawa Ujang yang terdengar seperti ayam kejedot tiang. Darah segar mengalir dari sudut bibir Mang Usep. Orang-orang hanya bisa menunduk, takut bernasib sama. Purno menyeringai puas. Baginya, pasar ini adalah kerajaannya. Pedagang adalah rakyat jelata yang tak lebih dari sapi perah. Ia merasa kebal hukum karena beberapa oknum petugas pasar pun tunduk padanya. Bahkan, beberapa aparat keamanan pura-pura tak melihat saat ia menyita dagangan pedagang yang telat setor. "Garut butuh raja," katanya suatu ketika, "dan gua rajanya." Namun meski tampak kuat, Purno menyimpan ketakutan dalam hatinya, bukan pada manusia, tapi pada bayang-bayang masa lalu yang sering muncul dalam mimpinya, wajah ibunya yang meninggal karena stres melihat anaknya jadi preman, dan suara ayahnya yang mengusirnya dari rumah saat ia masih remaja. Tapi semua itu ia tutupi dengan arogansi dan kekerasan yang makin menjadi. Ujang pernah bertanya, "Bang, abang gak takut ada yang lebih kuat suatu saat nanti?" Purno hanya tertawa dan menjawab, "Kalau ada yang berani, gua sikat sebelum dia sempat ngelawan." Keyakinan itu seolah menjadi mantranya setiap hari. Ia tak tahu, bahwa pagi itu akan menjadi awal dari perubahan besar yang belum pernah ia bayangkan. Karena pagi itu, saat mentari mulai menerobos celah seng, dan suara ayam masih bersahut-sahutan, muncullah seorang wanita muda berambut panjang, berkemeja ketat, dan celana jeans robek-robek. Di tangannya ada ember besar berisi ikan segar. Senyumnya manis, tubuhnya semampai, tapi matanya tajam seperti tatapan harimau lapar. Namanya Sri Ningsih. Ia membuka lapak ikan di pojok barat pasar, tempat yang tak pernah dipakai siapapun karena katanya angker. Purno yang lewat langsung menghentikan langkah. Ia memicingkan mata, menatap wanita itu seperti melihat harta karun. "Siapa itu? Baru datang udah seksi banget," gumamnya sambil menyeringai. Ujang ikut memandangi dan tertawa kecil. Mereka tak tahu, mereka baru saja membangunkan badai yang telah lama tidur. Dan badai itu, bernama Sri. Sri Ningsih menata ikan segarnya dengan cekatan. Gerak-geriknya lincah dan elegan, seolah tiap gerakan sudah dilatih puluhan tahun. Orang-orang mulai berdatangan, tertarik bukan hanya karena ikan yang masih segar dan mengkilap, tapi juga karena penjualnya yang cantik dan berpenampilan berani. Kemeja ketatnya menonjolkan lekuk tubuh, rambut hitam panjangnya diikat setengah, dan tatapannya menebar pesona yang mematikan. Tapi di balik semua itu, tersembunyi kekuatan yang lebih tajam dari sirip ikan tenggiri. Purno Botak memperhatikan dari jauh. Ia berdiri di balik gerobak si Mak Enah, mengisap rokok sambil menatap Sri tanpa berkedip. "Cie bang, jatuh cinta," ejek Ujang sambil nyengir. Purno melotot, "Cinta palalo. Gua cuma mau ngenalin siapa bos di sini. Dia pikir bisa dagang tanpa izin gua." Ia lalu melangkah mendekat, menyeringai, dengan dada dibusungkan seperti ayam jago. "Permisi, Neng. Dagang di pasar ini ada aturannya. Gak bisa asal buka lapak," ujar Purno, mencoba merayu dengan nada setengah menggertak. Sri hanya menatapnya sebentar, lalu kembali menata ikan. "Saya bayar retribusi resmi ke pengelola pasar. Urusan preman-preman lokal bukan tanggung jawab saya," jawabnya dingin. Ujang langsung menutup mulut, tahu bahwa kalimat itu seperti menamparkan Purno di depan umum. Wajah Purno langsung berubah merah padam. Ia tidak terbiasa ditolak, apalagi oleh wanita. Terlebih lagi,
Ini dilakukan di depan banyak pedagang yang mulai memperhatikan. "Neng, jangan sok berani. Di pasar ini, gua yang atur," bentaknya sambil menghentakkan kaki ke lapak Sri. Tapi Sri bergerak lebih cepat dari yang bisa dilihat Purno. Dengan satu gerakan kilat, dia memelintir tangan Purno hingga terdengar bunyi krek. Disusul jeritan kesakitan. Ujang terpaku. Orang-orang menahan napas. Purno terduduk di tanah, tangannya masih dipelintir. "Kalau abang sentuh dagangan saya lagi, besok pagi saya buang abang ke kolam lele," bisik Sri di telinga Purno, sebelum mendorongnya menjauh. Purno bangkit dengan susah payah, malu bukan main. Ia menatap Sri dengan kemarahan yang nyaris meledak. Pedagang-pedagang mulai berbisik-bisik. "Si botak kalah sama cewek," kata seseorang. "Akhirnya ada juga yang berani lawan," sahut yang lain. Tapi Sri hanya tersenyum kecil, lalu kembali menawarkan dagangan, seolah tidak terjadi apa-apa. Keanggunannya, keberaniannya, dan kekuatannya membuat pasar Cibunar gempar hari itu. Purno pergi dengan wajah terbakar malu. Tapi dalam hatinya, dendam mulai tumbuh. Belum pernah ada yang mempermalukannya seperti itu. Apalagi seorang wanita. Perempuan itu harus tahu rasa, geramnya pada Ujang. Ia belum tahu siapa Sri sebenarnya, dan betapa dalam jurang yang akan ia gali sendiri. Tapi satu hal pasti, permainan baru saja dimulai. Esok paginya, Purno botak datang lebih awal ke pasar, mengenakan jaket kulit hitam dan semprot parfum murahan yang baunya menusuk hidung. Wajahnya masih menyimpan sisa malu kemarin, tapi harga dirinya yang terinjak membuatnya tak bisa tidur semalaman. Hari ini, ia tak ingin membalas dengan kekerasan dulu. Ia berniat menggoda dan menaklukkan Sri dengan pesona ala preman pasar, berharap bisa merendahkan wanita itu dengan cara lain. Sri Ningsih tetap berdagang seperti biasa. Ia tetap tampil cantik, tapi ada ketegasan dalam tatapannya. Sejak insiden kemarin, banyak pedagang mulai menyapanya dengan hormat, dan beberapa bahkan diam-diam mengaguminya. Saat Purno mendekat dengan gaya sok ganteng, Sri hanya melirik dingin. "Pagi juga, Bang Preman. Mau beli ikan atau sekadar cari masalah lagi?" tanyanya sambil tersenyum sinis. "Wah, jangan gitu dong, Neng. Gua udah mikir-mikir, ternyata kemarin itu salah paham. Gua malah kagum sama keberanian lo. Jarang ada cewek kayak lo di sini," kata Purno sambil duduk di bangku dekat lapak Sri, mencoba bersikap ramah. Ujang yang ikut hanya bisa menghela napas, tahu bahwa niat bangnya pasti bukan tulus. Tapi Sri tetap tidak bergeming, tatapannya tajam seperti pisau filet ikan. "Kalau abang cuma mau ngobrol basa-basi, lebih baik pergi. Saya di sini jualan, bukan nerima lamaran preman," jawab Sri ketus. Para pedagang mulai memperhatikan lagi. Purno, yang sudah kehilangan muka kemarin, tak ingin kedua kalinya jadi bahan tertawaan. Maka ia berdiri, mendekat sambil menyentuh bahu Sri, mencoba memaksa interaksi. "Jangan jual mahal, Neng. Di sini gak ada yang lebih kuat dari gua." Sri bergerak cepat. Tangannya mencengkeram pergelangan Purno dan menarik tubuh si botak ke depan. Dalam sekejap, lututnya menghantam perut Purno, diikuti tendangan ke dada yang membuat tubuh besar itu terlempar ke tumpukan keranjang ikan asin. Suara brak dan cebur menggema di pasar, disusul tawa dan tepuk tangan para pedagang yang selama ini diam ketakutan. Ujang bergegas membantu Purno bangun, tapi kakinya malah terpeleset di ikan asin, membuatnya jatuh telentang dan hidungnya mencium garam mentah. Warga pasar tertawa lebih keras. Mak Enah sampai berteriak, "Hahaha, Purno kalah lagi, dikerjain cewek maning." Purno bangkit dengan wajah penuh amarah dan tubuh bau ikan. Tapi kali ini, ia tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menatap Sri dengan mata menyala, lalu pergi sambil menggeret Ujang yang masih terpeleset. Sri kembali berdagang seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini belum selesai. Ia sengaja mempermalukan Purno di depan publik agar kekuasaan si botak mulai goyah. Ia tidak datang ke pasar Cibunar hanya untuk mencari uang. Ia punya misi, dan Purno botak hanyalah batu pertama yang harus disingkirkan. Dari kejauhan, Komandan Heru, seorang polisi intel yang menyamar sebagai tukang parkir, memperhatikan semua yang terjadi dengan mata tajam. Ia tersenyum tipis. Akhirnya ada yang bisa menjungkirkan si botak, gumamnya. Tapi ia juga tahu, badai besar akan segera tiba. Purno botak duduk termenung di dalam pos kosong belakang pasar, tubuhnya masih bau ikan asin dan egonya terkoyak dalam.
Pukulan Sri kemarin bukan hanya menghancurkan dadanya, tapi juga reputasinya yang selama ini dibangun dari rasa takut para pedagang. Kini mereka mulai berani tersenyum, berani tertawa, bahkan ada yang terang-terangan berkata, botak itu ternyata gak sekuat itu, ya. Itu membuat amarah Purno membara seperti tungku dapur pedagang pecel. Ujang Toprak berdiri di pojokan, memegangi hidungnya yang masih nyut-nyutan karena insiden jatuh di ikan asin. Bang, udahlah, cewek itu sakti, jangan dilawan. Kita cari pasar lain aja, tempat baru, hidup baru, katanya hati-hati. Tapi Purno hanya menatapnya tajam. Gua gak pernah ninggalin medan perang sebelum lawan gua nyungsep ke tanah dan cium kaki gua. Raungnya sambil memukul dinding kayu hingga retak. Hari itu, Purno mulai bergerak dalam diam. Ia menyambangi beberapa preman lama dari luar Garut yang pernah bekerja dengannya saat jadi penagih utang. Ada Beben Ganas dari Leles, Dadan Tengkorak dari Limbangan, dan Romli Juling dari Tarogong. Mereka semua dikenal kejam dan tidak kenal ampun. Purno menjanjikan upah besar asal mereka membantunya mengusir Sri dari pasar, atau kalau perlu, membuatnya cacat seumur hidup. Sementara itu, Sri tetap berjualan seperti biasa. Ia tahu Purno belum menyerah, dan ia juga tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik dendam si botak. Mak Enah datang membawa kabar. Neng, hati-hati, preman luar mulai masuk pasar. Udara pasar ini udah gak sehat. Bau amis bukan dari ikan, tapi dari darah yang mungkin tumpah, bisiknya. Sri hanya mengangguk. Tatapannya tidak gentar. Ia sudah menyiapkan jurus-jurus yang lebih berbahaya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Malam harinya, Purno mengadakan pertemuan rahasia di gudang kosong dekat rel kereta. Ia memetakan rencana bersama ketiga temannya. Besok pagi, kita ganggu lapaknya. Kalau dia melawan, kita seret dia ke lorong belakang. Biar dia tahu rasa, gua pengen lihat dia nyembah di kaki gua. Ujarnya penuh dendam. Semua orang mengangguk. Malam itu, dendam yang dibangun dari harga diri yang terkoyak berubah menjadi rencana keji yang siap meledak kapan saja. Pagi berikutnya, suasana pasar terasa berbeda. Langit mendung, angin berhembus dingin. Sri membuka lapak seperti biasa, tapi ia merasakan hawa yang tak biasa. Langkah kaki berat, sorot mata tajam dari wajah-wajah asing. Beberapa pedagang tampak gelisah, ada yang tak berani membuka lapak, seolah mereka tahu hari ini akan terjadi sesuatu yang buruk. Tapi Sri tetap berdiri, tak bergerak sejengkal pun dari tempatnya. Dan benar saja, Purno datang. Kali ini tidak sendiri, tapi ditemani tiga sosok mengerikan yang langsung mengepung lapak Sri. Ujang ikut, namun tampak ketakutan. Akhir dari lo hari ini, Neng, kata Purno sambil melempar ikan Sri ke tanah. Tapi Sri tetap diam. Ia berdiri tegak, kedua tangan di pinggang, dan wajahnya menantang. Kalau kau kira aku akan lari, kau salah besar. Aku sudah pernah menghadapi yang lebih buruk dari kalian. Dan kalian akan jadi pelajaran berikutnya. Purno botak tertawa lantang, menyeringai lebar seolah kemenangan sudah di tangannya. Ketiga preman bayaran langsung maju mengepung Sri dari tiga arah. Romli Juling mengangkat batang kayu panjang, siap memukul, sementara Beben Ganas memutar rantai besi di tangannya. Dadan Tengkorak menggeram seperti anjing liar kelaparan. Pasar mendadak sunyi. Orang-orang tak ada yang berani mendekat, hanya mengintip dari balik lapak dan gerobak sambil berdoa jangan sampai ada darah mengalir pagi itu. Sri menunduk sebentar, seperti menyerah. Tapi detik berikutnya, tubuhnya berputar cepat, dan siku tajamnya menghantam dada Romli hingga terdengar suara krak. Membuat lelaki itu terpental ke tumpukan tomat. Rantai beben diarahkan ke kepala Sri, namun ia menunduk dengan kelincahan luar biasa, lalu menghantam kaki beben hingga pria tambun itu jatuh berlutut. Sekejap kemudian, Sri menyambarnya dengan tendangan lurus ke rahang. Darah muncrat, pedagang sayur sampai menutup mulut menahan jeritan. Dadan Tengkorak yang dikenal bengis langsung maju. Ia mencoba menyergap Sri dari belakang. Tapi Sri berbalik, menangkap tangan Dadan, lalu membantingnya ke tanah dengan teknik kuncian khas perguruan bela diri tua. Purno mulai panik. Ia tak percaya tiga preman keras dari luar kota bisa tumbang dalam waktu kurang dari 1 menit. Tubuh mereka tergeletak, mengerang kesakitan di tanah becek bercampur air ikan. Pasar bergemuruh, pedagang bersorak tertahan. Rasa takut mulai berubah jadi harapan. Sekarang giliranmu, botak, kata Sri pelan. Tatapannya tajam, langkahnya ringan tapi penuh ancaman. Purno mundur selangkah,
tapi egonya menolak kalah lagi. Ia mencabut pisau lipat dari saku jaketnya. "Gua gak peduli lo cewek atau bukan. Lo udah keterlaluan," serunya sambil menyerang membabi buta. Sri menghindar, menangkap tangan Purno, dan dengan satu gerakan mematahkan pergelangan tangannya. Pisau terlepas, dan Purno menjerit keras seperti anak kecil digigit lebah. Dengan satu dorongan keras, Purno terjatuh menelungkup di tanah becek. Sri berdiri di atas tubuhnya, kakinya menekan punggung si botak. "Dengar, Purno, aku bukan wanita biasa. Aku pernah jadi anggota perguruan tapak rantai di Tasikmalaya. Aku dibesarkan dalam dunia keras, lebih keras dari pasar ini. Jangan pikir aku datang ke sini cuma untuk jualan. Aku datang untuk menghancurkan premanisme, dimulai dari kamu." Para pedagang terdiam mendengar pengakuan itu. Nama, tapak rantai, bukan nama asing. Perguruan itu dikenal melatih petarung wanita yang tak hanya kuat, tapi juga cerdas dan mematikan. Sri berdiri tegak, menatap sekeliling. "Kalian semua, kalian tidak perlu takut lagi. Pasar ini bukan milik preman. Ini tempat kita mencari nafkah, bukan ladang setoran untuk manusia pengecut macam dia." Purno dan ketiga temannya diseret keluar pasar oleh para pedagang yang mulai berani bergerak. Wajah-wajah lama yang dulu hanya bisa pasrah, kini menatap Sri dengan rasa hormat dan kagum. Tapi di balik keberhasilan itu, Sri tahu perjuangan belum selesai. Masih banyak pasar lain, masih banyak Purno-Purno lain di luar sana. Tapi di Cibunar, satu nama mulai bergema di antara lorong-lorong pasar, Sri Ningsih, pendekar ikan dari Tasikmalaya. Beberapa hari setelah kejadian memalukan itu, pasar Cibunar mulai terasa lebih tenang. Tak ada lagi pemalakan, tak ada teriakan ancaman dari Purno botak dan gerombolannya. Sri Ningsih menjadi semacam legenda hidup. Para pedagang, khususnya para wanita, kini berdagang tanpa rasa takut. Mereka menaruh bunga di lapak Sri, sebagai tanda hormat dan terima kasih. Tapi di balik ketenangan itu, bahaya baru mulai tumbuh dalam kegelapan. Purno botak bersembunyi di sebuah rumah kosong dekat pemakaman tua di pinggiran kota Garut. Tubuhnya masih penuh luka, tapi yang lebih menyakitkan adalah harga dirinya yang hancur berkeping-keping. Di hadapan cermin retak, ia menatap wajahnya sendiri, lalu menghantam cermin itu hingga pecah. "Gua gak bakal tinggal diam. Gua bakal bikin perempuan itu nangis darah," desisnya. Di belakangnya, datang sosok berjubah hitam dengan wajah terlindung bayangan. "Aku dengar kau dipermalukan oleh perempuan," ucap sosok itu dengan suara berat. Purno menoleh tajam. "Lo siapa?" tanyanya curiga. "Namaku Abarasna," jawab pria itu pelan. "Aku bukan preman, aku guru dari padepokan gelap di selatan Garut. Aku bisa bantu kau, botak. Tapi kau harus rela bayar harga, dengan jiwa dan dendammu." Purno tak berpikir panjang. Ia mengangguk, dan malam itu, dimulailah perjalanan gelap menuju sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar balas dendam. Sementara itu, Sri mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Beberapa pedagang mengeluh melihat bayangan hitam melintas saat malam, suara bisikan lirih di dekat lapak, bahkan dagangan yang mendadak membusuk tanpa sebab. Sri merasakan hawa dingin di sekitar lapaknya, hawa yang ia kenal baik, aura ilmu hitam. Ia langsung teringat akan cerita tentang Abarasna, mantan pendekar sesat yang diasingkan karena membangkitkan ilmu larangan. Hatinya mulai waspada. Musuh yang ia hadapi bukan lagi preman kasar, tapi seseorang yang bermain dengan kegelapan. Malam itu, Sri tidak pulang. Ia bermeditasi di belakang pasar, membuka jalur batin untuk membaca pergerakan musuh. Dalam pandangan batinnya, ia melihat siluet Purno dengan mata merah menyala, tubuhnya dilingkupi aura gelap seperti asap pekat. Di belakangnya, berdiri bayangan besar bersayap hitam, tertawa dengan suara menggetarkan bumi. Sri menggigil, bukan karena takut, tapi karena tahu, pertarungan berikutnya akan mempertaruhkan nyawa, bukan sekadar harga diri. Di sisi lain, Purno mulai berubah. Matanya tidak lagi tenang, tubuhnya tak lagi seperti manusia biasa. Ia mulai bisa bergerak tanpa suara, dan sekali sentuh, dagangan orang bisa rusak dan busuk. Ia kembali ke pasar, tapi bukan untuk menyerang. Ia hanya berdiri dari kejauhan, tersenyum sinis melihat ikan-ikan di lapak Sri membusuk satu persatu. Sri sadar, ini bukan kekuatan biasa. Ini sihir, dan hanya satu cara untuk melawannya, membuka kembali ilmu terlarang dari masa lalu yang telah ia kubur dalam. Sri berjalan menuju Gunung Galunggung. Di puncak sana,
Ada seorang pertapa buta yang dulu pernah melatihnya, Kilodra Wulung. Hanya dia yang tahu cara menghadapi ilmu hitam dari Abah Rasna. Dalam hati, Sri tahu, perang ini bukan lagi soal pasar. Ini soal menjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Antara hak hidup orang kecil, dan ambisi dendam yang telah berubah menjadi iblis. Kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Galunggung ketika Sri tiba di pondok kayu Kilodra Wulung. Petapa tua itu duduk bersila di atas batu datar, matanya tertutup kain lusuh, namun aura ketenangannya memancar hingga membuat suara burung-burung pun seakan merunduk hormat. Sri bersujud di hadapannya, tubuhnya penuh luka batin. "Guru, muridmu datang, bukan sebagai pendekar, tapi sebagai wanita yang membutuhkan tuntunan," bisiknya lirih. Kilodra tersenyum tipis. "Aku sudah melihatnya dari dalam kabut. Kau membawa angin pertempuran, Sri. Lawanmu bukan manusia lagi. Purno Botak telah membuka gerbang iblis. Hanya ajian tapak langit yang bisa menandingi kekuatan itu, tapi kau tahu risikonya." Sri mengangguk. Ajian tapak langit adalah ajian pamungkas perguruan tapak rantai, namun telah lama disegel karena menguras tenaga jiwa pemiliknya dan bisa membuat pemakainya kehilangan nyawa jika gagal menguasainya sepenuhnya. 2 hari 2 malam Sri menjalani laku tirakat. Ia hanya minum air embun dan bermeditasi di atas batu dingin, membuka jalur cakra dalam tubuhnya. Kilasan-kilasan masa lalu bermunculan, saat ia kecil menyaksikan ibunya diperas preman pasar, saat ayahnya dibunuh karena menolak bayar upeti. Dendam masa lalu itu ia ubah menjadi kekuatan. Dan di malam ketiga, petir menyambar keras saat Sri membuka mata dan tangannya membentuk segel pusaran. Ajian tapak langit berhasil bangkit kembali. Sementara itu di pasar Cibunar, kegelapan makin merajalela. Dagangan membusuk, ayam-ayam mati mendadak, dan beberapa pedagang jatuh sakit tanpa sebab. Purno Botak berjalan tanpa menyentuh tanah, tubuhnya melayang 1 senti dari permukaan, dengan mata hitam legam seperti arang terbakar. Setiap kali ia lewat, hawa dingin merayap seperti kabut kematian. Orang-orang mulai meninggalkan pasar. Pasar Cibunar kini lebih mirip tempat kutukan daripada pusat ekonomi. Abah Rasna berdiri di balik bayangan, puas melihat murid barunya berkembang. "Kau tak lagi manusia, Purno. Kau kini titisan iblis pasar. Tapi ingat, darah wanita itu harus tumpah. Itu syarat kekuatan ini tak melahap jiwamu sendiri." Purno tersenyum keji. Dia akan merangkak di kaki gua, dan pasar ini akan jadi kerajaan gua. Serunya sambil tertawa menggema seperti suara dari liang kubur. Sri turun dari Gunung Galunggung dengan langkah ringan namun mantap. Matanya tajam, rambutnya diikat ke belakang, dan tubuhnya memancarkan aura cahaya lembut yang membuat binatang liar di hutan menjauh hormat. Ia membawa tongkat pendek warisan Kilodra, bukan sekadar senjata, tapi simbol pelindung keadilan. Ia tak lagi datang sebagai penjual ikan, tapi sebagai pendekar yang membawa terang untuk menembus kabut kegelapan. Saat Sri kembali memasuki pasar Cibunar, semua mata tertuju padanya. Wajah-wajah muram mulai memancarkan harapan. Ia berdiri di tengah lapak yang kosong, menantang langit mendung. "Purno Botak, kalau kau masih punya nyali, tunjukkan dirimu. Aku tidak akan biarkan iblis merajalela di tanah ini," teriaknya. Dan dari kejauhan, terdengar suara tawa yang memekakkan telinga, disusul bayangan hitam yang melesat cepat ke arahnya. Pertarungan tak terhindarkan. Tapak langit akan beradu dengan kekuatan kegelapan. Dan pasar Cibunar akan menjadi saksi antara kemenangan terang atau tenggelam dalam kekuasaan iblis. Langit Cibunar mendadak gelap seolah malam datang lebih awal. Awan hitam menggulung pelan, memutar seperti pusaran angin neraka. Di tengah pasar yang kini kosong, Sri berdiri tegak dengan tongkat warisan Kilodra di tangan. Tubuhnya tak bergetar sedikit pun, meski angin kencang menerpa. Dari ujung lorong bayangan, muncullah sosok Purno Botak, tak lagi manusia, melainkan makhluk hitam legam dengan mata menyala merah seperti bara. Suaranya berat dan menggema, "Sri, kau akan menyesal telah merusak kehormatanku." Tanpa aba-aba, Purno melesat bagaikan kilat hitam, tangannya menyapu ke arah Sri dengan tenaga magis yang bisa merobek batu. Tapi Sri menangkis serangan itu dengan ayunan tongkat berlapis cahaya putih, membuat ledakan energi besar meledak di tengah pasar. Warung-warung reot bergoyang, kaca-kaca pecah, dan debu beterbangan. Kedua kekuatan itu saling beradu, menciptakan getaran seperti gempa. Namun Sri tetap kokoh, matanya menatap tajam tanpa rasa gentar. Purno meraung, tubuhnya berputar membentuk lingkaran asap hitam yang menyelimuti pasar.
Ilmu hitamnya, bayangan iblis Jaladri, membuat semua orang yang melihatnya langsung limbung dan muntah darah. Tapi Sri menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu berseru lirih, "Tapak langit, buka jalur terang." Seketika, cahaya putih keluar dari dalam tanah, menghantam pusaran kegelapan Purno dan memecahnya menjadi ribuan partikel abu. Cahaya itu menerangi pasar, memecah langit kelabu jadi terang kembali. Purno terhempas ke dinding pasar, tapi ia tertawa seperti orang kesurupan. "Hehehe, lo pikir gua cuma ngandelin ilmu Abah Rasna? Gua udah gabungkan kekuatan dari 3 ilmu haram. Bahkan kalau lo punya ajian tapak langit, lo tetap kalah." Tubuhnya membesar, berubah jadi sosok raksasa bersisik dengan tanduk melengkung. Namun Sri tak bergerak. Ia menutup matanya, dan dengan napas panjang, melepaskan segel terakhir ajian warisan, langkah ke-7 langit. Dari langkah kaki Sri, bumi retak membentuk pola 7 kelopak bunga bercahaya. Setiap kelopak mengunci pergerakan Purno, membuat makhluk itu meraung kesakitan. Tongkat di tangan Sri mulai menyala, lalu berubah menjadi tombak cahaya. Dengan satu lompatan tinggi, Sri menghujamkan tombak itu tepat di dada Purno, menghancurkan pusat ilmu hitamnya. Ledakan cahaya besar membakar pasar, namun anehnya tidak ada satupun lapak yang rusak. Hanya kegelapan yang lenyap seketika. Tubuh Purno kembali ke bentuk semula, tergeletak tak berdaya di tanah. Darah hitam mengalir dari mulutnya, dan napasnya tersisa satu-satu. "Sri, lo menang, tapi dendam gua gak akan mati. Dunia ini, terlalu gelap buat orang kayak lo," katanya sebelum akhirnya terdiam selamanya. Sri memejamkan mata, mendoakan arwah Purno. Ia tahu, musuh sejati bukan hanya Purno, tapi ketidakadilan dan kerakusan yang melahirkan manusia seperti dia. Dan ketika matahari pagi kembali menyinari pasar Cibunar, Sri berdiri di tengahnya, tubuhnya berdarah namun wajahnya tenang. Para pedagang keluar perlahan, menatapnya dengan haru. Seorang ibu tua mendekat dan memeluknya, menangis. "Terima kasih, Neng, pasar ini hidup lagi karena kamu." Sri hanya tersenyum. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Tapi hari itu, satu cahaya telah menembus dunia yang nyaris gelap seluruhnya. Sri masih duduk di pelataran pasar Cibunar saat malam turun perlahan. Kemenangan atas Purno Botak belum sempat dirayakan, namun tubuh dan jiwanya sudah menjerit kelelahan. Ia menatap ke langit yang kini bersih dari awan kelabu, tapi dalam hatinya ia tahu, pertempuran belum benar-benar usai. Karena dari kejauhan, ia bisa merasakan getaran samar, seperti hembusan angin dari jurang kegelapan. Abah Rasna belum menunjukkan wajahnya, dan orang seperti dia, tak akan tinggal diam melihat muridnya kalah. Di lereng bukit Gunung Karacak, sebuah ritual gelap sedang dilakukan. Abah Rasna berdiri di tengah lingkaran api, dikelilingi oleh murid-murid berkerudung hitam. Mereka membaca mantra dari naskah kuno yang konon ditulis dengan darah manusia. Di hadapan mereka, tubuh Purno yang tak bernyawa terbujur di atas altar batu. "Purno memang bodoh, tapi dendamnya murni," ucap Abah Rasna. Dengan sebuah belati pusaka, ia menorehkan lambang kutukan di dada jenazah itu. "Darahnya akan jadi jembatan. Aku akan bawa Sri Ningsih masuk ke dalam mimpi buruknya sendiri." Sementara itu, Sri bermimpi buruk malam itu. Ia berada dalam lorong gelap yang dipenuhi bisikan orang mati. Dari ujung lorong, muncullah sosok Purno, namun kini dengan wajah rusak dan mata terbalik. "Sri, lo pikir ini selesai? Lo pikir gua bisa lo bunuh semudah itu? Gua adalah pintu buat neraka kecil yang lo belum pernah lihat." Sri berteriak dalam mimpi, namun suaranya tak keluar. Ia terjebak dalam perang batin antara bayang-bayang masa lalu dan ancaman yang belum menampakkan wujudnya. Keesokan paginya, Sri mendapati tangannya terluka, bekas cakaran yang sama dengan apa yang ia lihat dalam mimpi. Ini bukan sekadar bunga tidur. Abah Rasna sudah memulai permainan barunya, mengirim serangan dari dunia lain. Ia mengerti sekarang bahwa musuh barunya bukan hanya bisa dilawan dengan ajian atau kekuatan fisik. Ini adalah perang jiwa, dan jika ia kalah, bukan hanya dirinya yang binasa, tapi juga semua jiwa baik yang ia lindungi di pasar itu. Sri memutuskan untuk pergi ke tempat satu-satunya yang bisa memberinya jawaban, Goa Petung Hitam di hutan Garut Selatan. Di sanalah dulu para guru besar perguruan tapak rantai menyimpan naskah ajian penangkal kegelapan. Ia harus mencarinya, walau itu berarti membuka segel ilmu terlarang yang bahkan gurunya sendiri dulu pernah larang. Di jalan menuju sana, ia ditemani oleh anak muda bernama Awan,
seorang yatim piatu penjual sayur yang diam-diam mengaguminya. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh 4 murid Abah Rasna yang mengendalikan bayangan. Pertarungan pun terjadi di tengah hutan lebat. Awan hampir terbunuh, namun Sri melindunginya dengan mantra pelindung tubuh, meskipun itu menguras tenaganya. Ia sadar, kini dirinya adalah simbol perlawanan, dan hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia harus bertahan, bukan hanya karena dendam, tapi karena ada generasi berikutnya yang harus melihat dunia tanpa bayang-bayang kegelapan seperti Purno. Setelah melalui rintangan dan hampir kehilangan kesadaran, Sri akhirnya tiba di depan pintu Goa Petung Hitam. Di sana, tertulis kalimat tua dalam aksara Sunda kuno, hanya yang hatinya putih dan darahnya pernah menyentuh iblis, yang bisa membuka kunci cahaya sejati. Sri menggigit bibirnya. Ia tahu, hidupnya kini berada di ambang antara terang dan gelap. Dan untuk bisa menuntaskan misi ini, ia harus masuk lebih dalam, ke tempat di mana cahaya tak pernah benar-benar menang. Sri berdiri di depan pintu Goa Petung Hitam, napasnya tertahan. Luka di tubuhnya belum sembuh, namun luka dalam jiwanya jauh lebih perih. Ia tahu, pintu ini bukan sekadar batu tua, melainkan gerbang ujian terakhir. Hanya yang hatinya putih dan darahnya pernah menyentuh iblis, begitu bunyi tulisan tua itu. Ia menggenggam luka di tangannya, cakaran dari mimpi buruk Purno, dan menekankan darahnya ke celah ukiran pintu. Seketika, batu besar itu bergetar dan terbuka perlahan, menghembuskan hawa dingin bercampur bau dupa dan tanah basah. Di dalam gua yang gelap, Sri hanya diterangi oleh nyala cahaya dari tongkat pusaka peninggalan Kilodra. Di dinding gua, tergambar relief pertempuran antara pendekar cahaya dan siluman hitam bermata 3. Di tengah gua, terdapat sebuah altar batu dengan sebuah naskah terbungkus kain emas. Sri membuka kain itu perlahan dan menemukan kitab kuno bertuliskan, Serat Purnama Tapak Rantai, kitab ajian terakhir yang bahkan para guru besar dulu tak berani pakai karena konsekuensinya sangat berat, pengguna akan kehilangan kenangan masa lalunya, seluruhnya. Sri menatap kitab itu dengan mata berkaca. Ia sadar, jika ia membacanya dan menyerap isinya, maka semua kenangan tentang orang tuanya, teman-temannya, bahkan alasan ia melawan Purno, semuanya akan terhapus dari ingatannya. Ia akan menjadi pembela cahaya tanpa masa lalu. Tapi ia juga tahu, hanya dengan kekuatan ini ia bisa menutup celah yang dibuka Abah Rasna dari dunia gaib ke dunia nyata. Setelah diam cukup lama, ia berkata lirih, kalau memang harus kehilangan kenangan untuk menyelamatkan yang hidup, aku rela. Ia duduk bersila, membuka kitab itu dan mulai membaca mantranya dengan suara lirih. Cahaya dari dalam tubuhnya menyala, mengelilingi gua, dan mengusir semua bayangan yang mengintai dari sudut gelap. Tubuhnya melayang pelan, dan satu persatu ingatan mulai memudar. Wajah ibunya, suara tawa masa kecil, gurauan para pedagang pasar, semua sirna, digantikan oleh kekuatan murni yang lahir dari pengorbanan total. Sri bukan lagi wanita penjual ikan. Ia kini menjadi penjaga cahaya sejati. Namun di luar gua, bahaya mulai menggeliat. Abah Rasna yang menyadari bahwa kitab itu telah dibuka, marah besar. Dari tempatnya di lereng Karacak, ia menyatukan roh-roh jahat dari para preman yang telah mati, termasuk Purno, membentuk satu entitas baru bernama Roh Niskala Pasar. Makhluk itu adalah perpaduan dari dendam, nafsu, dan kekuatan hitam yang telah lama tertahan. Ia bersumpah akan membakar pasar Cibunar dan menjadikan Sri sebagai tumbal terakhir kekuasaannya. Awan, pemuda penjual sayur yang ikut Sri sebelumnya, menunggu di luar gua dengan gelisah. Ia melihat cahaya terang dari dalam gua dan tahu sesuatu besar sedang terjadi. Tapi tiba-tiba langit di atas pasar berubah merah darah. Angin bertiup kencang membawa bau bangkai dan belatung. Orang-orang di pasar menjerit dan berlarian, sementara dari ujung jalan muncul sosok Roh Niskala Pasar, setinggi pohon kelapa, dengan wajah Purno di dada dan tawa Abah Rasna bergema dari setiap arah. Sri keluar dari gua tepat saat langit mulai bergetar. Ia kini tidak lagi mengenali siapapun, tak tahu siapa Awan, tak tahu pasar ini pernah jadi tempat tinggalnya. Tapi dalam dirinya, satu hal tetap ada, keinginan untuk melindungi. Dengan mata bersinar putih, ia mengangkat tongkatnya yang kini berubah jadi pedang cahaya. Awan memanggilnya, "Sri, kau kembali." Tapi Sri hanya menatapnya datar, lalu menoleh ke arah langit. "Aku adalah cahaya, dan bayangan akan berakhir malam ini." Pasar Cibunar berubah jadi medan kiamat. Langit merah menyala seolah neraka bocor ke dunia. Roh Niskala Pasar,
gabungan dendam purno dan mantra hitam Abah Rasna, melangkah perlahan. Setiap jejak kakinya membakar tanah, membuat aspal meleleh dan udara berbau besi panas. Pedagang-pedagang berlarian menyelamatkan diri, beberapa jatuh dan diseret bayangan hitam yang muncul dari balik lapak. Teriakan mereka menggema hingga jauh ke kampung-kampung. Tapi dari arah goa petung hitam, muncul Sri, bukan lagi wanita biasa, tapi cahaya hidup dalam wujud manusia. Awan menatap Sri dengan campuran haru dan takut. Wajah wanita yang dulu ia kenal penuh kasih kini dingin seperti patung, tanpa sisa kenangan. Tapi begitu Sri mengangkat tangan dan menciptakan kubah cahaya untuk melindungi orang-orang, Awan tahu, jiwanya tetap sama. Di tengah medan pasar yang retak, Sri berdiri sendiri di hadapan roh Niskala. Makhluk itu menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Kau, pengkhianat cahaya, kau korbankan dirimu sendiri, dan sekarang, akan kubuat kau hilang untuk selamanya. Roh Niskala menyerang lebih dulu. Dari dadanya, wajah Purno berteriak dan menyemburkan semburan asap hitam yang mengubah apapun menjadi abu. Sri mengayunkan pedangnya dan membelah asap itu, menciptakan gelombang cahaya yang menggetarkan bumi. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan ledakan besar. Bangunan pasar yang tersisa runtuh. Tapi Sri tidak mundur, ia melayang ke atas, tubuhnya menyatu dengan langit, dan dari balik awan muncullah bentuk perwujudan ajian tapak rantai sejati, 7 lingkaran cahaya yang berputar mengelilinginya. Dengan satu hentakan, Sri memanggil kekuatan langit, Kidung Cahaya Nusantara. Mantra ini hanya bisa dibaca oleh mereka yang rela melupakan semua yang mereka cintai demi melindungi yang lain. Dari langit, turun 7 pilar cahaya yang menancap di tubuh roh Niskala. Makhluk itu menjerit, tubuhnya meronta, dan dari dalamnya mulai keluar jiwa-jiwa preman yang dulu terjebak dalam kegelapan. Mereka menangis, menyesal, dan akhirnya lenyap dalam damai. Tapi roh Purno tidak pergi. Ia tertinggal, menyeringai bengkok sambil berkata, lo mungkin menang hari ini, tapi dunia pasar ini akan selalu punya bayangannya sendiri. Sri mendekatinya, mengangkat pedang terakhir dan menancapkannya ke jantung roh itu. Bayangan akan selalu ada, tapi cahaya akan selalu kembali. Seketika, tubuh Purno meledak menjadi abu, dan langit kembali cerah. Awan dan para pedagang yang selamat menangis haru. Mereka keluar dari tempat persembunyian dan menyaksikan Sri turun perlahan. Tapi di matanya tak ada air mata, tak ada senyum. Ia berjalan melewati mereka semua, tak mengenali siapapun. Ia hanyalah cahaya yang pernah menjadi manusia. Awan mendekat, memanggil namanya. Sri, ini aku, Awan. Kau pernah lindungi aku, dulu. Tapi Sri hanya memandangnya sejenak, lalu berkata lirih, aku bukan lagi siapa-siapa. Tugasku belum selesai. Di luar sana, masih banyak pasar yang terancam oleh kegelapan. Ia pun berjalan ke arah timur, menuju matahari terbit, meninggalkan pasar Cibunar dan semua kenangan yang tak lagi ia miliki. Tapi dari sisa jejak langkahnya, tumbuh bunga-bunga putih kecil yang tak pernah tumbuh sebelumnya di tanah Garut. Dan sejak hari itu, di pasar Cibunar, orang-orang percaya bahwa setiap pagi cahaya yang jatuh pertama kali adalah salam dari Sri, penjaga terang yang pernah jadi bagian dari mereka. Abah Rasna terduduk di dalam padepokannya yang tersembunyi di balik rerimbun Gunung Karacak. Ia menatap kosong ke arah tungku yang tak lagi menyala. Roh Niskala, harapan terakhirnya untuk menyebar kuasa gelap di tanah pasar, telah binasa di tangan Sri. Dada tua itu bergemuruh oleh kemarahan yang nyaris membutakannya. Ia mengangkat kendi tanah liat berisi darah korban dari ritual-ritual lampau, lalu melemparkannya ke dinding. Sri, kau kira ini akhir? Belum, kau belum lihat amarah gurumu yang sebenarnya. Di tengah padepokan, terdapat satu pusaka yang bahkan Abah Rasna sendiri tak pernah berani sentuh, ajian langit kotoran. Ajian terkutuk dari zaman Mataram kuno yang hanya bisa digunakan bila penggunanya bersedia menyerahkan nyawanya sebagai bahan bakarnya. Tapi kali ini, Abah Rasna tidak peduli. Ia sudah tua, hidupnya tinggal serpihan dendam. Ia mulai menggurat tubuhnya dengan belati keramat dan mengucap mantra yang dilarang oleh para leluhur. Hidupku tak penting, tapi kehancuranmu adalah warisanku. Di sisi lain, Sri berjalan melintasi ladang sunyi menuju pasar berikutnya di kaki gunung. Di belakangnya, Awan mengikuti diam-diam. Walaupun Sri tak mengenalinya, Awan tetap merasa bertanggung jawab untuk menjaga wanita yang pernah menyelamatkannya. Tapi di tengah perjalanan, langit kembali berubah kelam. Kabut ungu turun dari atas gunung, menandakan sesuatu yang tak wajar.
Sri berhenti berjalan, tubuhnya kaku, matanya memandang ke arah Gunung Karacak, dan sebuah suara dari masa lalu menggema di telinganya, "Sri, kembalilah ke tempat awal." Dia belum mati. Sri memejamkan mata, walaupun ingatannya telah dihapus oleh kekuatan kitab, tapi rasa itu, firasa itu, masih melekat dalam darahnya. Ia tahu, sesuatu yang lebih besar telah bangkit. Ia berbalik arah tanpa bicara, berjalan cepat ke arah Gunung Karacak. Awan menyusul dari belakang. "Sri, apa yang terjadi?" Sri menjawab dengan suara yang tenang namun dingin, bayangan lama mencoba lahir kembali. "Aku harus hentikan, sebelum semuanya jadi abu." Di puncak Gunung Karacak, langit terbelah dua. Dari dalam pusaran awan, muncul sosok baru, Rasna Agni, wujud terakhir dari Abah Rasna yang membakar tubuh dan jiwanya sendiri demi menjadi makhluk antara dunia dan akhirat. Matanya menyala merah, rambutnya menjuntai seperti api, dan tubuhnya tak lagi manusia. Ia berdiri di atas kawah, mengangkat tangan ke langit dan memanggil makhluk-makhluk gaib yang selama ini ia kurung dalam mantra. Mereka muncul, raksasa bertanduk, bayangan panjang, dan ular terbang yang membisikkan kehancuran. Pasar-pasar kecil di kaki gunung mulai diliputi teror. Bayi menangis tanpa suara, ayam berkokok di malam hari, dan api muncul dari tanah tanpa sebab. Orang-orang ketakutan. Di saat itulah, Sri muncul kembali di hadapan kegelapan lama itu. Rasna Agni menertawakannya. "Lihat apa yang tersisa dari dirimu, Sri. Tak punya masa lalu, tak punya kenangan. Hanya tubuh kosong yang dikendalikan cahaya." Tapi Sri tak menjawab. Ia hanya menutup mata dan mengangkat pedangnya. Cahaya perlahan muncul dari ujung bilahnya, memotong kabut dan membawa harapan. Sri melangkah maju sendirian ke arah kawah, siap menghadapi sosok terakhir dari masa lalu yang masih belum rela mati. Pertempuran akan segera dimulai, dan kali ini, bukan hanya pasar yang jadi taruhannya, tapi keseimbangan antara terang dan gelap di seluruh tanah Garut. Kawah Karacak ini bagaikan altar raksasa tempat terang dan gelap berseteru. Sri berdiri sendirian, dikelilingi hawa panas yang menyengat tulang. Di hadapannya, Rasna Agni mengapung setinggi pohon, tubuhnya menyala seperti bara. Wajah tua Abah Rasna telah hilang, digantikan topeng iblis dengan mata merah menyala dan mulut berlidah tiga. "Kau pikir cahaya bisa menyelamatkan dunia?" Dengusnya sambil menurunkan tangan, membuat bumi di sekitar Sri bergetar dan meleleh. Tapi Sri tak bergeming, pedangnya menyala tenang, berkilau seperti fajar pertama. Dengan satu gerakan, Rasna Agni melemparkan tombak api yang meledak di tanah, memuntahkan makhluk-makhluk dari neraka pasar, sosok-sosok mirip manusia, namun tak bermata dan berjalan terbalik. Mereka menyerbu Sri tanpa ragu. Dalam satu gerakan melingkar, Sri memutar pedangnya dan menciptakan gelombang cahaya yang menghancurkan para makhluk itu jadi debu berkilau. Tapi semakin banyak ia hancurkan, semakin banyak pula yang muncul. Rasna Agni tertawa, "Kau tak bisa menang. Ini bukan tentang kekuatan, tapi keputusasaan yang tak bisa kau tebas." Sri mulai kelelahan. Ajian tapak rantai yang ia kuasai menyedot energinya perlahan, dan tanpa kenangan, ia tak punya kekuatan batin untuk bertahan lama. Awan yang sejak tadi menyelinap di balik batu, melihat Sri mulai goyah. Ia pun keluar dan berteriak, "Sri, ingat siapa dirimu, kau dulu melindungi kami, kau bukan hanya cahaya, kau adalah harapan." Sri menoleh, menatap awan. Seketika, seberkas bayangan kecil muncul dalam pikirannya, senyuman, suara tawa di pasar, dan bau ikan segar. Kenangan itu menembus cahaya dan memberi Sri sedikit napas. Dengan kekuatan yang terkumpul, Sri melompat ke udara dan membelah langit dengan satu sabetan, membuka celah yang memanggil sinar paripurna, jurus pamungkas dari serat purnama tapak rantai. Cahaya itu turun bagaikan petir yang melengkung, menembus tubuh Rasna Agni dan membakar lapisan-lapisan kegelapannya. Tapi sosok itu tak langsung musnah. Ia menjerit keras, lalu berubah menjadi bayangan murni dan menyerang Sri dalam bentuk kabut yang menjerat tubuhnya, mencoba menyatu dengannya. Dalam momen itu, Sri terjebak dalam bayang-bayang Rasna. Ia melihat potongan kenangan yang bukan miliknya, masa lalu Abah Rasna, masa ketika ia difitnah dan dibuang dari perguruan karena menentang aturan. Dendam itu tumbuh dari luka lama, dari kepercayaan yang dikhianati. "Kau tak berbeda denganku, Sri," bisik Rasna Agni dalam pikirannya. "Kau juga dibuang oleh kenanganmu." Tapi Sri menjawab tegas, "Bedanya, aku memilih lupa demi mereka. Kau memilih dendam demi dirimu sendiri."
Dengan kekuatan terakhirnya, Sri mencabut pedang dari dadanya sendiri dan menancapkannya ke bayangan Rasna di dalam pikirannya. Di dunia nyata, cahaya menyilaukan memancar dari tubuhnya. Rasna Agni menjerit terakhir kalinya, lalu hancur jadi hujan bunga api yang jatuh perlahan ke tanah Karacak. Langit yang retak kembali utuh, matahari muncul kembali di ufuk timur, dan pasar-pasar di bawah gunung kembali damai. Tapi Sri tak jatuh. Ia hanya berdiri kaku, tubuhnya berubah perlahan menjadi cahaya murni. Awan berlari mendekat, tapi yang tersisa hanyalah selendang lusuh yang dulu selalu Sri kenakan saat menjajakan ikan. Ia memeluk selendang itu, menangis, dan berkata lirih, "Kau hilang, tapi cahaya darimu akan tetap di sini." Dari langit, titik-titik cahaya turun membentuk lambang tapak rantai di atas kawah, penanda bahwa terang telah menang meski harus kehilangan wujud manusianya. Setelah langit Karacak kembali biru, pasar-pasar yang sebelumnya hidup dalam bayang teror mulai berdenyut lagi. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Di tengah hiruk pikuk pedagang dan pembeli, berdiri sebuah tugu kecil yang terbuat dari batu sungai, dihiasi ukiran sederhana berbentuk selendang melambai dan matahari bersinar. Tugu itu berdiri di tengah pasar Cibunar, tempat awal segalanya dimulai. Di bawahnya tertulis, "Sri, terang yang tak akan padam." Setiap pagi, orang-orang datang, membasuh tangan mereka di mata air yang mengalir dari dasar tugu, lalu berdoa dalam diam. Awan, yang kini bukan lagi pemuda penjual bawang biasa, berdiri memimpin barisan para pedagang. Ia telah membentuk kelompok yang mereka sebut Cahaya Pasar, sekelompok penjaga non-formal yang menjaga keamanan, harga keadilan, dan kebersihan pasar. Mereka bukan preman, tapi juga bukan petugas pemerintah. Mereka belajar dari Sri bahwa pasar bukan sekadar tempat jual beli, melainkan nadi kehidupan. Setiap orang yang bergabung bersumpah menjaga pasar seperti menjaga rumahnya sendiri. Dan sumpah itu bukan dengan pedang, tapi dengan hati. Namun, tidak semua pihak senang. Bekas anak buah Purno yang dulu melarikan diri, kini bergerak di balik bayang. Mereka menamakan diri, Bayangan Bekas, kelompok yang menolak perubahan dan ingin mengembalikan pasar ke masa-masa kegelapan, di mana uang dan ancaman berbicara lebih keras dari doa. Mereka menyusup diam-diam ke beberapa pasar kecil, merusak harga, menyebar fitnah, dan bahkan mengancam pedagang baru yang menolak ikut dalam sistem kotor. Awan tahu, cahaya tidak akan pernah bisa sepenuhnya memadamkan gelap. Tapi ia juga tahu, terang selalu punya cara untuk kembali. Salah satu anggota baru Cahaya Pasar, seorang janda muda bernama Rina, menemukan tanda aneh di lapaknya, darah ayam yang ditumpahkan membentuk simbol 3 lingkaran, simbol lama dari Abah Rasna. Awan langsung menyadari bahwa meski Rasna Agni telah musnah, ajarannya belum benar-benar hilang. "Kita bukan hanya melawan preman, kita melawan warisan dendam," kata Awan dalam pertemuan tengah malam bersama para penjaga. Sorot mata mereka tak goyah. Cahaya telah mengakar. Di tengah semua itu, Awan sering bermimpi. Dalam mimpinya, Sri berjalan menyusuri pasar, menatapnya dari kejauhan, tak pernah berkata apapun. Tapi Awan tahu, itu bukan mimpi biasa. Setiap kali Sri muncul, keesokan harinya akan terjadi sesuatu penting, entah bencana yang berhasil dicegah, atau fitnah yang berhasil terbongkar. Awan menyimpan mimpinya rapat-rapat. Ia percaya, Sri masih menjaga mereka dari sisi lain dunia, sebagai cahaya yang tak kasat mata. Suatu hari, seorang anak kecil datang ke pasar membawa buku tua berisi catatan ajian-ajian lawas. Ia bilang, buku itu ditemukan di lubang tanah belakang padepokan Abah Rasna yang telah runtuh. Awan membukanya dan menemukan halaman-halaman tentang ajian tapak rantai, yang ditulis dengan darah dan air bunga. Tapi di akhir buku itu, tertulis tangan berbeda, lebih halus, lebih lembut. Tertulis, teruskan bila niatmu bukan untuk menang, tapi untuk menjaga. Awan memejamkan mata, tahu pasti siapa yang menulisnya. Di detik itu pula, Awan bersumpah. Jika kegelapan datang lagi, ia tak akan menghadapinya dengan pedang atau ajian, tapi dengan ketulusan, keberanian, dan tekad yang sama seperti Sri. Karena warisan sejati bukan kekuatan, tapi cahaya yang tak pernah mati, selama masih ada yang rela menyalakannya. Kabut tipis turun pagi itu di pasar Cibunar, membawa hawa dingin yang berbeda dari biasanya. Orang-orang mulai curiga ketika beberapa lapak ditemukan dalam kondisi rusak, dagangan berserakan, dan jejak sepatu berlumpur menodai jalanan pasar. Awan berdiri di tengah kerumunan, rahangnya mengeras. Ia tahu ini bukan ulah maling biasa.
Ini pertanda, bayangan bekas telah muncul, bukan lagi menyusup diam-diam, tapi menyatakan perang terbuka. Mereka ingin menaklukkan pasar terakhir yang menjadi simbol perlawanan, Pasar Cibunar, tempat Sri memulai dan mengakhiri takdirnya. Malamnya, pasar berubah sunyi. Sebagian besar pedagang memilih pulang lebih awal. Tapi Awan dan anggota Cahaya Pasar tetap berjaga. Dari kejauhan, mereka melihat sekelompok pria bersenjata tajam datang dalam diam, mata mereka merah oleh dendam, dipimpin oleh lelaki bertato ular di wajah, bernama Jabrik, bekas tangan kanan Purno yang dulu kabur ke perbatasan Garut. Kau kira pasar ini milik kalian? Ini tanah kami. Sri sudah mati. Tak ada lagi cahaya di sini. Teriak Jabrik lantang, menghunus golok. Awan maju perlahan, tanpa senjata. Ia membuka selendang milik Sri yang ia simpan di balik jaketnya dan mengangkat tinggi-tinggi. Sri memang telah pergi. Tapi ia hidup di sini, katanya sambil menepuk dadanya. Kami tak butuh kekuatan untuk melawan kalian. Kami hanya butuh satu hal, keberanian. Kata-katanya menyentak sebagian warga yang menonton dari kejauhan. Beberapa pemuda mulai maju. Seorang tukang sayur, seorang penjual nasi, bahkan anak kecil penjual koran, semua ikut berdiri di sisi Awan. Jabrik tertawa keras. Ia memberi aba-aba. Anak buahnya menyerbu. Tapi tak disangka, warga pasar telah bersiap. Mereka menggunakan ember, keranjang, bahkan tiang tenda sebagai alat bertahan. Bukan kekerasan yang mereka pertontonkan, melainkan perlawanan yang lahir dari keteguhan hati. Di tengah kekacauan, Jabrik berhasil mendorong Awan hingga jatuh. Goloknya siap ditebaskan, tapi saat itu pula, cahaya menyilaukan muncul dari atas tubuh Sri. Semua orang menoleh. Selendang Sri terangkat ke langit, berputar, lalu menghantam tanah seperti petir. Jabrik terlempar, tak sadarkan diri. Semua terdiam, tak ada yang tahu dari mana cahaya itu berasal. Tapi mereka semua merasa, Sri kembali. Bukan sebagai wujud, tapi sebagai kekuatan tak terlihat yang menyelimuti tempat itu. Jabrik dan anak buahnya ditangkap oleh polisi yang datang beberapa menit kemudian setelah laporan warga dikirimkan. Awan hanya terduduk lemas, memeluk selendang itu, matanya berlinang. Kau tidak pernah benar-benar pergi, Sri. Sejak malam itu, Pasar Cibunar menjadi simbol gerakan pasar jujur se-Jawa Barat. Cahaya Pasar, tumbuh jadi gerakan nasional. Pasar bukan lagi tempat ketakutan, tapi jadi ruang perlindungan, persaudaraan, dan keberanian. Nama Sri diajarkan pada anak-anak. Kisahnya ditulis di buku pelajaran, dan wajahnya dilukis dalam mural besar di dinding pasar. Tapi tak ada yang tahu pasti siapa dia dulu. Yang mereka tahu, ia adalah wanita penjual ikan segar, yang menyelamatkan dunia kecil mereka dari kegelapan. Awan, yang kini menjadi tokoh sentral, memilih tetap tinggal di pasar. Ia menolak tawaran jabatan dan ketenaran. Baginya, menjaga pasar adalah bentuk penghormatan terakhir pada wanita yang mengubah segalanya. Sri bukan pahlawan yang muncul di televisi, katanya suatu hari kepada seorang wartawan. Ia adalah cahaya yang menyala saat semua orang hampir menyerah. Dan seperti itu, cerita Sri berakhir, bukan dalam kematian, tapi dalam kehidupan yang terus menyala di hati mereka yang pernah disentuh olehnya. Cahaya tak pernah mati, selama masih ada yang berani menyalakannya.